Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Abiza Rizal. Kali ini saya akan menceritakan kisah dongeng rakyat Sang Kuryang yang berasal dari Jawa Barat. Dongeng ini dikenal dengan dongeng Tangkuban Perahu. Karena cerita dongeng Sang Kuryang dipercaya dengan legenda asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu. Suasana di pegunungan Tangkuban Perahu sangat sejuk dengan pemandangan yang indah merupakan keunggulan dari tempat wisata ini. Marilah kita simak cerita rakyat Jawa Barat Sang Kuryang atau yang dikenal juga dengan dongeng Tangkuban Perahu. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, klik lonceng, like dan share. Dan bagi kalian yang ingin memberikan komentarnya, silakan memberi komentar di bawah agar channel ini akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Pada zaman dahulu kala di sebuah kerajaan di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Ia sangat gemar menenun. Suatu hari ketika sedang menenun, benang tenunnya menggelinding keluar rumah. Gadis itu berucap, "Aduh, benangku jatuh jauh sekali. Siapapun yang mengambilnya, kalau ia perempuan akan kuangkat sebagai saudara perempuan. Tapi kalau dia laki-laki, ia akan menjadi suamiku." Tiba-tiba, datanglah seekor anjing membawakan benang miliknya. Anjing tersebut bernama Si Tumang. Dayang Sumbi pun terpaksa memenuhi janjinya. Mereka pun menikah. Ternyata Si Tumang adalah titisan dewa yang dikutuk menjadi binatang dan dibuang ke bumi. Waktu berlalu, Dayang Sumbi pun hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Sang Kuryang. Suatu hari Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk berburu mencari hati kijang. Sang Kuryang pun berangkat ke hutan ditemani Si Tumang. Setelah berburu sepanjang hari, Sang Kuryang tak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal karena Si Tumang tidak membantunya berburu. Sang Kuryang marah lalu memarahi Si Tumang sehingga anjing itu mati. Sang Kuryang mengambil hati Si Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawa anaknya adalah hati seekor rusa. Akhirnya Sang Kuryang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati Si Tumang. OMG, betapa murka Dayang Sumbi. Tanpa sadar, ia memukulkan gayung yang dipegangnya kepada kepala Sang Kuryang hingga menimbulkan bekas di kepala anak itu. Sang Kuryang kesal, lalu pergi meninggalkan rumah. Dayang Sumbi menyesali perbuatannya. Dengan perasaan sedih ia mengasingkan diri. Kesungguhannya dalam bertapa membuat para dewa menganugerahkannya kecantikan yang abadi. Tahun berganti tahun, Sang Kuryang tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah dan cucok. Selain itu dia juga memiliki berbagai ilmu kesaktian karena berguru dengan beberapa pertapa sakti. Suatu hari ketika sedang mengembara, ia sampai di suatu tempat dan bertemu dengan seorang gadis cantik dan mempesona. Siapa dia? Siapa dia? Ia adalah Dayang Sumbi, saudara-saudara. Ia jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak. Sang Kuryang pun hendak meminangnya. Ketika mendekati hari pertunangan, Sang Kuryang bermaksud pergi berburu. Ketika akan mengikatkan kain di kepala calon suaminya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang sama dengan bekas luka anaknya. Ia sangat terkejut. Wow, dan yakin bahwa calon suaminya adalah anak kandungnya, Nek. Dayang Sumbi segera menjelaskan bahwa dia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sang Kuryang. Oleh karena itu dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Namun Sang Kuryang yang telah dibutakan oleh hawa nafsu tidak mempedulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi mengajukan persyaratan yang luar biasa beratnya, yaitu dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau, dan di dalam danau itu harus ada perahu yang besar. Dan semua itu harus dapat diselesaikan dalam waktu 1 malam. Tanpa rasa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Dia pun berkata, "Baiklah Yayang, aku akan memenuhi permintaanmu, Yang."
Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali dia menebang pohon besar untuk dibuatnya menjadi sebuah perahu yang sangat besar. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkannya ditumpukannya. Tumpukan cabang dan ranting pohon itu kemudian hari menjelma menjadi Gunung Burangrang. Begitu pula dengan tunggul pohon itu kemudian hari berubah menjadi gunung yang lebih dikenal dengan Gunung Bukit Tinggul. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat Sang Kuryang. Pemuda itu lantas berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau. Sang Kuryang kemudian memanggil para makhluk halus untuk membantunya mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Timbullah kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sang Kuryang sebentar lagi selesai. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan dengan para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan burangrang atau kain putih hasil tenunan. Dia juga memaksakan ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkan pekerjaannya membuat danau dan perahu yang belum selesai. Sang Kuryang sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dia merasa masih tersedia waktu baginya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan kemarahan tinggi, Sang Kuryang lantas menjebol bendungan di Sanghyang Tikoro. Sumbat aliran Citarum lantas dilemparkannya ke arah timur yang kemudian menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air yang semula memenuhi danau itu pun menjadi surut. Serasa belum mereda kemarahannya, Sang Kuryang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan terjatuh dalam posisi tertelungkup. Menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Ada yang tahu kenapa disebut Tangkuban Perahu? Karena tangkuban perahu itu adalah artinya perahu yang terbalik. Kemarahan Sang Kuryang belum juga reda. Dia mengetahui semua itu sesungguhnya adalah siasat dari Dayang Sumbi untuk menggagalkan pernikahannya dengan Dayang Sumbi. Dengan kemarahan yang terus meluap, dia mengejar Dayang Sumbi. Dayang Sumbi yang sangat ketakutan pada saat itu, dia hanya terus berlari dan berlari untuk menghindar dari Sang Kuryang yang hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Dan bukit itu kemudian menjelma menjadi Gunung Putri. Tetapi tiba-tiba Dayang Sumbi menghilang di sebuah bukit yang kemudian bukit itu dinamakan menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak pernah berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Dan itulah kisah dari dongeng rakyat Sang Kuryang atau biasa juga disebut dengan dongeng Tangkuban Perahu atau biasa juga disebut sebagai dongeng Dayang Sumbi. Pesan moral dari legenda asal muasal Gunung Tangkuban Perahu ini adalah bersikaplah untuk jujur karena kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri ataupun orang lain. Demikianlah, sampai jumpa lagi di kisah-kisah dongeng cerita rakyat lainnya. Terima kasih untuk menyaksikan. Adios, ciao.